Kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu yuk kenalin nih ciwi-ciwi cantik anggota dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Kenalkan, namaku Afia Rahmati Soleha. Aku Salsabila Larasati. Saya Kalista Indarwati Udiani. Saya Irina Afidatul Khairiyah. Gimana nih? Lucu kan? Ya udah ya Mimin Cap mau pamit dulu. Eits, jangan marah dong. Ya udah ini sedikit Mimin spill cuplikannya ya. Untuk penjelasannya yang lebih detail, bakal Mimin jelasin sebagai berikut. Let us go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang telah melaksanakan proyek sosial mata kuliah AIK 3 di Panti Asuhan Muhammadiyah Putrajaya. Di sini saya akan menampilkan profil singkat tentang Panti Asuhan Muhammadiyah Putrajaya dan Masjid Ukhuwah. Panti Asuhan Muhammadiyah Putrajaya ini berdiri pada tanggal 29 Desember tahun 2000, sedangkan Masjid Ukhuwah ini berdiri pada tanggal 25 Februari tahun 2000. Panti Asuhan Muhammadiyah Putrajaya ini didirikan pertama oleh Kepala Panti bernama Dr. Andes Gunawan Supriyadi dengan Sekretaris Bapak Mawarno. Pada periode yang kedua yakni dipimpin oleh Kepala Panti Pak Sofyan. Dan pada periode yang ketiga atau saat ini yaitu dipimpin oleh Kepala Panti Bapak Sahendro Bayu dengan takmir masjid yaitu Ustadz Wahidin. Pada hari pertama ini yaitu masa pengenalan kepada adik-adik, kemudian nyanyi bersama lalu dibagi sesuai kelas masing-masing. Untuk anak PAUD dan TK, hari pertama sampai hari ketiga dipegang oleh Kalis, hari keempat sampai hari ke-10 dipegang oleh Iren. Untuk anak kelas 1, hari pertama sampai hari ketiga dipegang oleh Alfia, hari keempat sampai hari ke-10 dipegang oleh Kalis. Untuk kelas 3 dan 4, mulai hari pertama sampai hari ke-10 dipegang oleh Alfia. Untuk kelas 6 dan SMP, mulai hari pertama sampai hari ke-10 dipegang oleh Sabil. Sambil tersenyum, di gulung-gulung, sambil tertawa. Untuk hari pertama, TK dan PAUD bernyanyi dan belajar menulis huruf A, I, U, E, U. Dan untuk yang kelas 1, 3, 4, 6, dan SMP, kita membantu mengerjakan PR mereka masing-masing. Untuk hari kedua, SD kelas 1, kelas 3, kelas 4, kelas 6, dan SMP belajar bahasa Arab. Sedangkan untuk yang PAUD dan TK bernyanyi dan mempelajari huruf ABC. Kemudian untuk hari ketiga, PAUD dan TK bernyanyi dan belajar berhitung. Sedangkan yang SD kelas 1, 3, 4, 6, dan SMP belajar bahasa Inggris. Untuk hari keempat, untuk TK dan PAUD bernyanyi dan sharing session. Untuk yang SD kelas 1 belajar bahasa Indonesia, didikte soal multiple choice. Untuk kelas 3 dan 4 belajar bahasa Inggris, kosakata benda. Untuk yang kelas 6 dan SMP belajar perkalian. Pada hari kelima, TK menulis ABC dan bernyanyi A, I, U, E, O. Untuk yang kelas 1 berhitung tambahan dan pengurangan bersusun. Untuk yang kelas 3 dan kelas 4 belajar bahasa Arab nama-nama benda. Untuk yang kelas 6 dan SMP belajar bahasa Inggris. Kemudian diakhiri dengan bermain jublek-jublek suwung. Pada hari ke-6, TK dan PAUD bernyanyi dan belajar menebali huruf atau angka. Kemudian untuk yang kelas 1, belajar bahasa Indonesia, membaca dan lawan kata. Untuk kelas 3 dan kelas 4 dibantu untuk mengerjakan PR mereka masing-masing. Untuk yang kelas 6 dan SMP, belajar bahasa Jawa. Pada hari ke-7, TK dan PAUD menebali huruf hijaiyah dan bernyanyi.
Untuk yang kelas 1, belajar membaca dan bahasa Jawa. Untuk yang kelas 3 dan 4, membantu mereka mengerjakan PR. Untuk yang kelas 6 dan SMP, belajar pembagian. Pada hari ke-8, PAUD, TK, SD, SMP, semuanya mewarnai. Dan pembagian buku untuk setiap anak sesuai kelas masing-masing. Pada hari ke-9, menonton kisah Nabi dan perkembangan iptek. Tetapi dokumentasi tersebut hilang. Jadi berikut yang kami tayangkan dokumentasi hari ke-8. Pada hari ke-10, review singkat buku oleh-oleh yang telah diberikan sambil menunggu kepala panti datang dan pembagian jajan. Kemudian, wawancara dengan kepala panti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Pak Indro sudah meluangkan waktu untuk kami untuk mewawancarai atau kita untuk bertanya-tanya sekilas tentang Panti Asuhan Muhammadiyah Putat di sini. Tapi sebelumnya kami juga terima kasih Pak Indro sudah memberikan izin, sudah memberikan tempat dan segalanya untuk kami melaksanakan tugas proyek AIK 3 ini. Selanjutnya nanti langsung saja untuk wawancara ini akan disampaikan oleh rekan saya Kalis dan Salsa dan Iren. Jenengan niki sebagai pengelola panti. Iya, sebagai kepala panti. Kepala panti. Kalau boleh tahu ini pantinya tuh didirikan kapan gitu? Iya, untuk Panti Asuhan Muhammadiyah Putat Jaya ini berdiri tanggal 29 Desember tahun 2000. Lumayan lama ya Pak. Ini pantinya khusus anak-anak apa pribadi? Untuk Panti Asuhan Muhammadiyah Putat Jaya ya ini khusus anak-anak yatim. Ya, yang pertama anak yatim piatu, yang kedua anak yatim, yang ketiga anak piatu, yang keempat yaitu anak duafa. Berarti untuk usianya beragam ya, bukan seragam apa yang anak kecil-kecil aja makan. Oke, untuk masalah usia kita terima mulai usia SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Kita terima. Jadi kalau memang anak asuh itu dimulai dari tingkat sekolah SD, nanti kita berusaha menyelesaikan anak ini sampai kuliah. Untuk pengelolaan pantinya sendiri gimana Pak? Kan ada yang beda-beda nih. Itu sekolahnya nanti dicarikan sini atau mereka mau daftar-daftar sendiri? Cuman kita pantinya punya pengurusan dana buatan apa? Gini, masalah pendidikan anak-anak asuh, karena kita di bawah naungan Muhammadiyah, kita berusaha untuk anak asuh kita ini disekolahkan di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Ini, itu pun kalau orang tua berkenan. Kalau orang tua tidak berkenan, kita masukkan di sekolah. Terus kalau untuk yang kayak kan ada penginapannya ya Pak, untuk asrama putri, asrama putra itu tuh berbeda sama yang pulang pergi gitu atau yang harganya sama rata gitu Pak? Oke. Jadi untuk Putat Jaya ini yang pertama pusatnya di Panti Putat Jaya ini di Jalan Putat Jaya Barat 8B 841 untuk asrama putra. Untuk asrama putri kita tempatkan di Jalan Simo Gunung Keramat Barat. Itu khusus anak asuh yang putri. Terus anak yang non asrama itu tinggalnya bersama orang tuanya masing-masing. Jadi kegiatannya mengikuti kegiatan yang ada di Masjid Ukhuwah. Untuk biayanya berbeda-beda ya Pak? Iya, biaya pendidikan mereka berbeda-beda dan uang saku mereka juga berbeda. Gitu. Menurut Pak Hendra ini Panti Asuhan Muhammadiyah Putat Jaya ini gimana Pak? Alhamdulillah, ini semenjak berdiri tahun 2000, ini alhamdulillah Putat Jaya ini periode awal itu alhamdulillah meningkat sebagai 7 panti persatuan Surabaya. Untuk periode yang kedua ini mengalami kemerosotan. Ya. Nah, untuk saya ini baru periode yang ketiga. Baru 5 bulan menjabat sebagai kepala panti. Boleh Pak, mau tanya. Yeah. Biasanya adik-adik yang di Panti Asuhan ini kegiatannya apa aja nih? Yeah. Untuk periode saya ini kegiatannya kalau sore, ya ini mengaji mulai maghrib sampai isya. Itu rutin diharapkan anak yang di asrama sama yang non asrama diwajibkan mengikuti kegiatan Senin sampai Jumat. Ini kalau seperti DPK. Terus untuk kegiatan olahraga ini dalam waktu dekat kita arahkan ke tanah karena saya sendiri adalah membidai tanah itu. Terus untuk yang putra alhamdulillah sudah saya rintis latihan futsal. Nah, itu yang laki-laki. Kalau yang panah tadi insya Allah yang putra sama putri nanti wajib ikut tanah. Mengapa Pak
kok ingin membangun panti asuhan Kutajaya ini di sini, sedangkan menurut saya tuh letaknya kurang strategis, kayak masuk di dalam gang gitu Pak, nggak di luar jalan raya, menurut Bapak? Ya, kalau saya baca sejarah pendiri yang lalu, karena ini adalah tempat menurut mereka ya, ini adalah tempat yang strategis karena di sini banyak anak-anak yang perlu kita arahkan, apalagi yang di Pong ini sebelah ini kan ada makam itu. Di situ banyak anak-anak yang perlu kita bina. Jadi awalnya di situ. Jadi anak Pong itu kita bina, kita kumpulkan sini. Ini emang dari awal masuk gang gini atau dulu Memang cuma awal sampai sini? memang Oh awal. gitu Pak. Ya, memang awal. Tapi alhamdulillah ketika periode awal itu memang sudah sampai 7 tahun itu memang bisa pengurusnya bisa ini, bisa menghimpun dana yang sebanyak-banyaknya, juga bisa menyalurkan sehingga menjadi panti penjangkauan waktu itu. Makanya untuk periode saya ini akan berusaha ya meniru periode yang awal. Berusaha kegiatannya harus saya tingkatkan. Apa yang baik dilakukan pada waktu itu nanti saya lakukan. Apa yang buruk dilakukan pada waktu yang itu kita tinggalkan. Kira-kira sudah ada berapa anak yang tinggal di panti? Anak yang di asrama ini ada 5, ya putra, yang putri baru 1 yang tinggal di asrama. Yang lainnya non asrama itu sebanyak 35 anak. Itu cuma di tempat ini aja ya Pak? Bukan yang sama yang di tempat yang Simo kata Bapak tadi, Putri? Yang Ada sama Putri? di sana cuma 1 tadi, anak putri. Ya, yang putri. Kenapa Pak umur yang di sana itu? Baru SD kelas 3. Mestinya kelas 3. Karena beli anak ini putus sekolah sehingga balik kelas 1. Itu udah nggak ada orang tuanya Pak? Yatim, tinggal ibunya aja. Saya mau tanya terkait profil panti asuhan ini Pak. Itu pertamanya itu didirikan oleh namanya siapa hingga terakhir ini? Oke. Dari Bapak ini. Mungkin sedikit cerita sejarahnya. Iya. Oke. Yang saya ketahui pada periode awal itu tahun 2000 itu kepala pantinya Dr. Andes Gunawan Supriyadi dan sekretarisnya kalau nggak salah Bapak Mawarno. Sehingga banyak menelurkan anak-anak, meluluskan anak-anak yang juga sampai kuliah juga. Kegiatannya bagus, banyak juga. Sampai kalau nggak salah di atas di lantai 2 itu ada tempat studio. Jadi kasih hiburan. Ini. Tapi untuk periode yang kedua, periodenya Pak Sofyan, ini mengalami kemunduran mungkin karena waktu itu mungkin pandemi ya. Iya. Nah, itu mempengaruhi donatur sehingga turun, hingga ekonomi masyarakat di Indonesia kan juga mempengaruhi, hingga masukan dari panti itu sendiri juga berkurang. Makanya untuk periode saya ini berusaha merintis lebih baik lagi dari periode yang kedua. Pak Hendro nama lengkapnya sih Pak? Nama saya Sahendro Bayu. Boleh dicatat teman-teman. Sudah diisi ya LPN-nya. Kan terus lewatkan. Ya, panti kan tahu sudah. Oh iya Pak. Iya Pak, cara pengajarannya di panti asuhan ini setiap hari apa sampai hari apa Pak? Terus jam sekian sampai jam sekian gitu Pak? Ya, pengajarannya setiap hari Senin sampai Jumat, ya kan, pada maghrib sampai Isya. Terus ada bimbingan ini bimbingan kita canangkan sholat qiyamul lail setiap sebulan sekali ini. Jadi qiyamul lail itu kita laksanakan setiap hari Sabtu malam Minggu, ya pabit di tempat, habis itu kita jamannya sholat itu di masjid ini. Berarti hari Sabtu minggunya libur ya Pak? Sabtu minggunya. Nah, libur itu kita gunakan nanti latihan panahan. Oh gitu. Panahan, gunakan pusat. Jadi Terus untuk kalau- menyenangkan anak-anak. Iya benar Pak. Terus kalau mereka pulang itu setiap 1 tahun sekali apa gimana gitu Pak? Oh, yang asrama Iya, ini iya. bulannya sekali sekali. Oh setahun sekali. Pada waktu Lebaran Idul Fitri. Oh iya. Saya mau nanya tapi pertanyaannya lebih personal kenapa lagi? Ini kok Bapak mau sih di apa? Awal usaha Muhammadiyah kan saya dengar pimpinan tuh nggak digaji makan. Yeah. Apa yang membuat Bapak termotivasi untuk Yeah. Jadi untuk periode saya ini, teman-teman ini saya kasih 2M. apa itu Pak? Ya, 2M ya, besar ya. Iya. Ya, 2M itu kan ada petugas apa ini pengasuh, ada apa ini keuangan. Itu sementara ini periode saya karena dana tidak ada, ya kan saya kasih 2M. Apa 2M? Makasih Mas, makasih Mbak. Nah, ini Pak Amel sangat senang sekali dapat 2M. Jadi intinya apapun yang kita lakukan di Panti Asuhan Muhammadiyah ini kita harus ikhlas, ya kan? Harus ikhlas, nanti energi positif yang kita tanamkan di panti ini nanti rezeki itu dapat mengalir, tidak disangka-sangka. Kamu bangun ya? Ini Moga Mbak Almi. kalau kita tuh beruntung. Itu di masjid, cuma ke masjid. Emang beda, beda.
Oke, jadi awal kegiatan di masjid itu memang untuk semua. Ya, masjid ini untuk 3 aum ya. Ada aum masjid, ada aum panti, ya, ada aum ini pendidikan TK Asia. Jadi semua sentralnya tetap di masjid, ya kan? Karena kita di bawah naungan Muhammadiyah dan Aisyah, makanya sesuai dengan nama masjidnya kita jaga ukhuwah ini. Ukhuwah antara 3 apa ini aum, ya, aum masjid, aum panti, aum pendidikan, ya kita jaga ukhuwahnya. Insya Allah syiarnya akan berkembang di masyarakat. Kalau saya tanya seputar masjid ini, Bapak kurang tahu ya, Pak? Kalau masjid ini kebetulan takmirnya yang saya tahu, ketua takmirnya Ustadz Wahidin. Beliau sebagai guru di SD Muhammadiyah Kucang. Oh, iya. Ya, mengajar. Terus kegiatan masjid ini ada pengajian ibu-ibu sama dengan apa ini kegiatannya maghrib sampai isya, jadi mengajar ini baca tulis Al-Quran bagi ibu yang pemula yang belum bisa itu diajari. Terus ada pembinaan rutin setiap hari Jumat, itu juga ada khusus ibu-ibu habis isya sampai jam 8 malam itu ada Ustadz Surati kalau nggak salah pengasuhnya. Terus kalau Ahad pagi ada pengajian juga subuh, itu juga kegiatan di masjid ini juga. Apapun kegiatan yang dilakukan oleh panti, oleh masjid, oleh TK, kita saling sinergi, saling membantu, saling menutupi kekurangan dan saling melengkapi. Iya. Kira-kira kalau saya mau tanya berdirinya masjid ini kapan gitu bisa nggak, Pak? Nah ini, berdiri masjid ini kurang lebih ya tahun berapa ya? Saya belum lahir mungkin. Jadi duluan masjidnya dari Pak? Duluan masjidnya. Lagi, Pak. Gitu. Nah, cukup itu saja mungkin Pak yang bisa saya sampaikan. Oh, Terima iya. kasih Terima Bapak kasih, atas Bapak. waktunya. Iya. Bersedia diwawancarai. Siap. Mohon maaf juga kami mohon maaf semisal sewaktu kami melakukan proyek ada kesalahan atau kita juga kadang sering terlambat dan di Pak Mbak Aga juga Mbak. Terima kasih ya Mbak. Mbak sudah membimbing. Sudah Pak. Iya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.